Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita jumpa kembali lagi pada malam ini dalam saat teduh dari wilayah 4 Gereja Toraja. Dan saya Pendeta Yesaya Tulak melayani di Jemaat Sion Parepare akan memimpin kita dalam saat teduh pada malam hari ini. Karena itu mari kita persiapkan hidup kita untuk saat teduh. Dan kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Malam ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan, kebaikan, kasih dan kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Menjaga, memelihara dan memberkati kami hingga pada saat ini. Sebelum kami istirahat malam ini Tuhan, kami rindu berjumpa denganmu, bersekutu denganmu melalui saat teduh. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua, baik kepada hamba-Mu ini, maupun kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam lingkungan wilayah 4 Gereja Toraja. Kami sudah siap mendengar firman-Mu Tuhan, berfirman-Lah. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Bapa. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya siapkan pada malam ini saya pilih dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-49 bunyi firman Tuhan demikian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng.
Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman, jika kita pahami, lalu kita lakukan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada saat-saat atau kondisi atau situasi di mana kita membutuhkan pertolongan. Misalkan saja kita dalam kondisi yang galau atau takut atau cemas, kita membutuhkan pertolongan, bantuan ataupun sapaan-sapaan. Ungkapan apa atau apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang mengalami hal seperti itu? Apakah cukup dengan mengatakan sabarlah, kuatlah, berdoalah, pujilah nama Tuhan, tenanglah, dan mungkin masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan atau kita bisa lakukan. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka sedang takut, dan datanglah Yesus dengan sapaan atau ungkapan, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Karena itu tema yang akan kita renungkan pada malam ini ialah, menjadilah saksi damai sejahtera Allah. Menjadilah saksi damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Itulah sapaan, itulah ungkapan pertama yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid atau kepada anak gurunya setelah kebangkitannya atau pasca kebangkitannya. Tentu sapaan ini adalah hal yang biasa atau akrab bagi mereka. Damai sejahtera bagi kamu atau shalom. Tetapi kali ini terasa istimewa, terasa tidak seperti biasa. Karena itu penulis Injil Lukas mencoba untuk menggambarkan suasana dengan ungkapan hati para murid-murid dengan kata ragu-ragu dan takut. Sekali lagi penulis kitab Lukas mencoba menggambarkan kondisi keadaan murid-murid pada saat itu dengan kata ragu-ragu atau takut. Kita bisa mendaftarkan sebanyak mungkin alasan di balik daripada ketakutan. Baik itu secara psikologis, praktis, hingga mungkin alasan dogmatis. Misalnya mereka tidak menggunakan indera penglihatan dengan baik untuk meyakini bahwa itulah Tuhan yang telah disalibkan dan dikuburkan dan bangkit. Mungkin dikuasai oleh emosi atau tak punya bukti dan lain-lain sebagainya. Yesus tentu sangat memahami situasi atau kondisi murid-muridnya atau suasana yang meliputi murid-muridnya atau mereka pada saat itu. Karena itu ia mengungkapkan sapaannya,
Damai sejahtera bagi kamu menjadi sangat istimewa dalam suasana ketakutan ataupun keraguan-raguan pada saat itu. Karena itu dari sapaan Shalom atau damai sejahtera bagi kamu merupakan jawaban yang konkret atas situasi yang sedang dihadapi oleh mereka. Ungkapan yang tepat bagi mereka yang sedang diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Karena dengan sapaan itu mengandung makna kehidupan, bukan kematian. Mengandung makna membangun, bukan meruntuhkan. Saudara-saudara, Yesus selalu menuntun mereka untuk memahami realitas kebangkitannya dengan memperhatikan seluruh rangkaian kehendak Allah yang diberitakan atau dinubuatkan dalam perjanjian lama, termasuk kebangkitan itu sendiri. Sehingga nampak jelas bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa sejarah. Kemenangan Yesus adalah bukti iman orang yang percaya kepadanya. Karena itu damai sejahtera dalam konteks Lukas 24 ayat 36 sampai 49 melekat dalam peristiwa hadirnya Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka semakin memastikan suasana baru dalam sejarah kehidupan manusia. Artinya bahwa kabar baik bagi semua orang diberitakan. Yang kaya atau miskin, yang tua atau muda, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Berita sukacita untuk semua. Boleh kita bandingkan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dalam pujian kita tadi, yaitu Kidung Jemaat 432. Peristiwa kebangkitan menegaskan ulang bahwa betapa kuasa kematian yang menjadi pembatas kehidupan telah kehilangan kuasanya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena itu saudara-saudara, mari kita melihat beberapa pesan yang dapat kita renungkan, kita pahami, kita wujudkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita yang telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, untuk kita dan sekali lagi untuk semua dan bahkan untuk semua makhluk. Pertama, bersama Yesus yang bangkit adalah solusi dalam setiap pergumulan kita. Sekali lagi, bersama Yesus yang bangkit adalah solusi dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu lelah dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Juga di dalam nyanyian Kidung Baru nomor 197 ayat 1 dan seterusnya, besarlah untungku jika Yesus milikku. Yang kedua, berita sukacita atau shalom atau damai sejahtera bagi kamu, hak untuk semua orang, bahkan untuk semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Boleh kita bandingkan dengan Markus 16 ayat yang ke-15. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah menjadi saksi damai sejahtera Allah bagi semua adalah tugas dan panggilan kita gereja yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bandingkan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kamulah imamat yang rajani bangsa dan kusumat kepunyaan Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Ayat yang ke-10, dahulu kamu tidak dikasihi, tetapi sekarang kamu mendapat belas kasihan.
Roh Kudus tetap menopang kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk mengucap syukur dan bermohon. Terima kasih kami sampaikan waktu sejenak kami boleh menyembah-Mu melalui saat teduh. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami renungkan. Walaupun hamba-Mu ini terbatas dan waktu juga keterbatas, tetapi kami percaya jika Engkau berkenan, apa yang kami lakukan akan membawa damai sejahtera bagi kami dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Karena itu meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami tetap menjadi saksi damai sejahtera bagi semua orang. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di dalam lingkungan gereja Toraja. Lebih khusus lagi, kami yang Engkau panggil dan utus di tengah-tengah jemaat-Mu di dalam wilayah 4 gereja Toraja. Berkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus wilayah. Berkati mereka semua Tuhan, juga ketua-ketua kelas atau pengurus kelasis, jemaat-jemaat, para majelis jemaat Tuhan. Engkau berkati kami dalam pelayanan-pelayanan kami, sehingga kami boleh mengangkat pelayanan itu dan melakukan dengan penuh sukacita sebagai panggilan kami. Sekali lagi, baik sebagai majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, PKBGT, PWGT, PPGT, dan sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di dalam lingkungan wilayah 4 khususnya dan gereja Toraja pada umumnya. Persiapan sidang Sinode Am. Berkati panitia, berkati semua peserta yang akan datang. Sehingga apa yang kami lakukan dapat meningkatkan kualitas baik pelayanan maupun pelayan dalam rangka kualitas iman dan kualitas persekutuan kami selaku gereja Toraja. Kami berdoa Tuhan untuk BPS. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas dengan baik. Sekali lagi kami mau persekutuan kehidupan kami, warga jemaat-Mu yang ada di wilayah 4 ini. Kami berdoa untuk beberapa orang tua kami yang lanjut usia. Beri kesehatan dan kekuatan dan pengharapan yang kuat dan kokoh kepada-Mu ya Yesus yang bangkit. Sembuhkan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Hiburkan yang susah dan ingatkan yang lalai dan temani yang sibuk di dalam kesibukan mereka masing-masing dan juga kesibukan dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami. Berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan mereka, dalam mencari pekerjaan dan dalam bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, pemerintah kami Tuhan, baik di daerah-daerah maupun yang ada di pusat. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka mengangkat tugas pelayanan dengan baik dan negara Republik Indonesia yang kami cintai bersama ini dapat aman dan tenang, damai, dan Tuhan selalu kami puji dan sembah. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini, Tuhan kiranya mungkinkan kami untuk tenang menghadapinya sehingga kami boleh menghadapi dengan penuh pengharapan kepada-Mu Tuhan. Baik persoalan pandemi yang masih terjadi, baik persoalan politik, ekonomi, pendidikan, dan berbagai pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Sekali lagi kami mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, temanilah kami dalam peristirahatan kami ini. Biar kami istirahat dan besok kami bangun dan kami menyembah-Mu di hari yang Kau kuduskan bagi kami semua. Dengarkan, sempurnakan Tuhan. Semuanya kami sampaikan kepada Bapa di sorga. Di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.